Halo guys, selamat siang. Bertemu dengan saya Adi dari Vertical Digimax. Hari ini kita lagi pengen podcast yang keren nih dengan Pak Eri dari Fujifilm, betul Pak? Ya, selamat sore. Ya. Jadi kali ini kita pengen ngobrol yang lagi viral gitu loh, tentang tinta yang eco-friendly gitu Pak ya? Ya, betul. Oke, jadi mungkin dari saya mewakili dari teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan, soalnya memang di media sosial ini lagi gencar banget, lagi viral banget gitu loh. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin nanti saya sampaikan gitu loh. Jadi nomor satu, ada teman dari Malang sih nanyain mengapa harus UV gitu loh, yang dinaikin. Kan banyak ada EcoSolvent, Solvent dan kawan-kawan gitu. Oke. Jadi langsung dijawab nih ya. Ya. Oke. Kenapa harus UV? Pertama itu yang kita angkat saat ini, UV itu bisa ngeprint di banyak media. Kedua, pasar UV itu masih sangat luas. Ketiga itu, UV itu hasilnya lebih tahan lama daripada yang tinta-tinta pada umumnya. Terus, yang keempat, bisa dibilang UV itu bisa varia print. Contohnya kita bisa ngeprint multi-layer, bisa ngeprint di berbagai macam media yang memang nggak terbatas jangkauannya gitu. Terus saat ini UV itu kan masih di standar internasional dan sudah dipakemkan sama di luar juga bahwa sekarang itu orang sudah menggadang-gadangkan eco-friendly. Di situ yang harus di tagline, kenapa harus UV? Gitu. Oke deh. Berarti eco-friendly gitu ya? Eco-friendly gitu. Bahkan di beberapa negara-negara sendiri seperti Cina yang memang mereka sudah production dari solvent, saat ini mereka sudah beralih dan mewajibkan untuk ngeprint by UV. Oke. Gitu. Karena eco-friendly tadi? Betul. Lebih concernnya ke arah sana sih. Oke, mungkin gini. Jadi mengapa harus UV tadi pertanyaannya kan ya? Iya. Jadi kalau memang saya mau tanyakan, apakah selain UV ini ada yang eco-friendly yang lainnya? Misal kayak solvent atau gimana itu? Untuk eco-friendly saat ini hanya baru UV. Untuk yang solvent sendiri kan sudah yang tidak ini ya, karena solvent base ya, terlalu beresiko dan mungkin terlalu berbahaya juga buat kesehatan manusia pada umumnya. Gitu loh. Karena kan base-nya solvent. Sedangkan UV itu sama sekali tidak ada base solvent itu tidak ada sama sekali untuk yang UV ini. Makanya itu sangat direkomendasi print on UV. Oke, teman-teman, jadi memang yang isu yang terbaru gitu loh, memang kalau memang ramah lingkungan, ya kan, jadi memang negara lain udah pada make gitu mungkin ya. Betul. Mereka sekarang lebih concern ke situ karena apalagi kan beberapa negara maju sudah sangat concern dengan limbah B3. Itu yang memang menjadi acuan mereka saat ini ya. Gitu. Oke, tadi udah mengapa harus UV, sekarang mengapa harus Fujifilm? Nah ini gitu menarik. Kenapa harus Fujifilm? Pertama, kita bisa mengklaim saat ini Fujifilm adalah memiliki satu manufacturer tinta yang berbasis di UK dan India. Untuk di UK sendiri, kita ada mengakuisisi suatu perusahaan yang bernama Sericol, dan saat ini kita bisa mengklaim bisa dibilang itu nomor 1 in the world. Wow. Pabrik UV, tinta UV Sericol. Nah, kenapa harus UV lagi? Kenapa harus Fujifilm? UV Fujifilm itu sudah bersertifikasi ramah lingkungan, dan mungkin teman-teman bisa lihat, bisa di broadcast atau di media sosial. Kita sudah ada dari dari Green Guard dan B3, itu juga kita sangat concern di situ dan sudah sertifikat internasional. Di situ yang menjadi concernnya, kenapa harus Fujifilm? Balik lagi. Jadi tinta itu manufacture kita sendiri, pabrik dari Fujifilm sendiri, dan kita sudah bersertifikat internasional untuk ramah lingkungan, istilahnya yang sudah teruji. Gitu. Mantap.
Jadi teman-teman gini nih, setelah dijabarin begitu panjang, ternyata gitu memang mereka ramah lingkungan gitu. Betul. Jadi aku pikir sendiri, selain Fujifilm belum ada yang ramah lingkungan kali ya? Mungkin saat ini belum ada. Belum ada gitu. Iya. Jadi mungkin diklaim bahwasannya Fujifilm yang paling pertama mungkin ya. Iya. Mudah-mudahan klaimnya benar saya. Jadi apalagi nih? Jadi saya nambahin sedikit Pak Ade. Kenapa makanya kita sangat percaya diri dengan sertifikat ini dan tinta kita? Karena kita bisa masuk untuk aplikasi di wallpaper. Contoh kayak di belakang kita nih. Ini sampel-sampel dari wallpaper yang sudah di print menggunakan tinta dari Fujifilm dengan mesin Acuity-nya. Dan kita misalnya kita bisa masuk ke dengan sertifikat tersebut, kita bisa mengajukan ke rumah sakit, kita bisa masuk ke apartemen, kita bisa masuk ke hotel, atau mungkin kita bisa masuk juga ke rumah sakit ibu dan anak yang lebih konsen pada kesehatan itu tadi, gitu kan. Nah, di situ sih kenapa pilihannya Fujifilm. Kita juga sudah dipercaya beberapa brand-brand internasional untuk menggunakan mesin dan tinta dari Fujifilm. Wow. Gitu. Pak, kira-kira untuk Fujifilm dalam waktu dekat ada mau ngapain nih kira-kira ya? Oke. Dalam waktu dekat Fujifilm akan berkolaborasi dengan distributor kita di Surabaya untuk mengangkat aplikasi wallpaper seperti di belakang saya ini. Nah, seperti yang di belakang ini kita seolah-olah berasa sedang berada di Belanda. Ya, kita berasa seperti di Belanda. Nanti kita akan mengajarkan bagaimana teknik pemasangannya. Sebelumnya kita juga proses ngeprint seperti apa. Kita akan ajarkan juga proses pemasangannya seperti yang sampel di belakang ini. Ini adalah print di bahan 2,7 sampai lay panjang itu 5 meter tanpa sambung. Gitu. Nah, jadi nanti kolaborasi tersebut kita akan membawa katalog, buku katalog ini akan kita perkenalkan. Gitu loh. Nanti kita juga semacam memberikan paket usaha kepada pengusaha yang ingin membeli mesin, yang ingin memiliki mesin Fujifilm, kita akan memberikan bundling paket usaha ini. Dan teman jangan khawatir, bagi yang tidak yang belum bisa membeli mesin atau belum dalam waktu dekat ingin menginvestasi mesin, bisa datang ke kota-kota yang sudah memakai mesin Fujifilm. Contoh misalnya di Malang, di Tuban, kita bisa ada beberapa ada pelanggan yang sudah menggunakan mesin Fujifilm. Nanti katalog ini akan kita sebar. Nah, di mana nanti semuanya ada di sini, file-file yang high res seperti di sini. Jadi selain untuk di ruang keluarga seperti ini, balik lagi karena kita mempunyai sertifikat Green Guard dan dari AGBB, kita bisa masuk ke seperti di kamar-kamar anak atau di kamar keluarga gitu. Jadi sangat-sangat aman menggunakan tinta dari Fujifilm untuk aplikasi wallpaper yang custom. Jadi memang sangat aman untuk di ruang keluarga, untuk kamar tidur, kamar anak. Jadi memang sangat-sangat aman sekali, safety, karena kita memiliki sertifikat yang benar-benar aman untuk manusia. Saya punya katalog image nih, jadi baru dikasih sih, tapi isinya lumayan keren gitu loh. Cuman lebih detailnya kita tanya jagoannya langsung aja, apa sih isi kira-kira ya? Oke, jadi isi katalog ini berupa file untuk dicetak sebanyak ini, kurang lebih dari satu katalog ini berisi sudah ada 40 halaman. Tapi ini jangan khawatir, masih ada edisi selanjutnya karena ini baru terbit edisi pertama dari katalog ini. Jadi semua kita bisa memilih image custom wallpaper dengan tematik tersendiri atau tematik tertentu gitu. Dan jangan khawatir lagi, seandainya memang filenya dirasa masih kurang, kita
para konsumen ataupun dari usaha wallpaper itu bisa kita bekerja sama, distributor kita bekerja sama dengan Shutterstock. Jadi kita bisa lihat nanti di sini. Oke. Nah, di samping itu balik lagi kita tetap mengedepankan bahwa kita itu sangat-sangat ramah lingkungan dengan sertifikat AGBB dan Green Guard ini. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bagaimana sih cara mendapatkannya? Nah, apabila ada pertanyaan seperti itu, monggo silakan mencari rekan-rekan dari kita yang sudah menggunakan mesin Fujifilm. Mereka pasti akan memiliki katalog ini. Jadi monggo didatangi di kota-kota terdekat Anda, khususnya wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, gitu, untuk mendapatkan katalog ini. Oke. Jadi saya lihat di sini tersedia ribuan gambar dengan resolusi tinggi, gitu betul ya? Betul, bahkan mungkin jutaan. Jadi teman-teman bisa lihat yang di sini sangat keren gitu loh, apalagi yang tersimpan yang di sana ya, gitu ya? Betul, apalagi yang di sana, Pak. Betul, jadi memang ini sengaja dibentukkan fisik itu supaya teman-teman bisa lihat gambaran seperti apa gitu Pak ya? Iya, betul. Oke, juga ada contoh nih. Di sini contoh-contoh media wallpapernya nanti kita mengaplikasikan di tempat-tempat tersebut. Iya, saya pastikan yang tidak punya buku ini itu pasti menyesal gitu. Karena memang betul-betul keren banget sih. Jadi memang aku lihat sepintas belum terlalu detail gitu, cuman keren banget gitu. Gitu ya. Gitu ya, Pak ya? Iya, begitu. Oke, semakin menarik nih teman-teman. Ini ada dari teman Makassar, menanyakan mengapa memilih Fujifilm untuk direkomendasikan untuk neon box. Nah, untuk neon box itu saat ini kita memang sudah beberapa kita dipilih, terutama brand channel. Dari channel itu kita sudah cukup, ini internasional ya, kita sudah cukup dipercaya. Karena apa? Untuk neon box ini kita itemnya itu juga sangat pekat, tetapi pada saat kita menyalakan lampunya itu hasilnya itu sangat menarik dan bisa menjual. Oke. Gitu loh. Nanti mungkin setelah ini akan ada beberapa video lanjutan mengenai hasil print mengenai pakai tinta Fujifilm dan mesin Fujifilm di aplikasi neon box. Saat ini kita coba mau tampilkan dulu wallpapernya. Next video. Berarti kita kan ada beberapa sesi berarti ya? Betul. Untuk sementara yang keren ini dulu, tetap bertahan di sini dulu. Nanti ada sesi kedua, 3, 4 dengan aplikasi yang lain yang lebih keren lagi gitu ya? Betul. Oke. Bagaimana Pak Eri? Mau lanjut apa mau istirahat dulu? Kita break dulu ya? Kita nanti menunggu sesi berikutnya atau video berikutnya. Oke teman-teman, saya dari Vertical DG Max dengan Pak Eri dari Fujifilm. Kita tunggu sesi yang lebih seger lagi nantinya, oke? Siap. Thank you guys. Thank you.